Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan para ummahat yang semoga senantiasa dilapangkan hatinya di dalam kebaikan, senantiasa dihebatkan dan ditebalkan ilmunya, dan senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan akhlaknya. Karena sesungguhnya tugasnya seorang ibu dan tugasnya seorang ummahat itu tidaklah ringan. Karena pada sejatinya seorang ibu, mereka menjadi madrasah untuk putra dan putrinya, sekaligus pula mereka menjadi partner yang terbaik untuk suaminya menuju kepada surga. Saya tentunya mendoakan semoga ibu senantiasa dikuatkan oleh Allah, senantiasa tidak pernah lupa serta tidak pernah letih bahwasanya puncak karir tertinggi seorang wanita yaitu ketika dia menjadi seorang wanita ibu rumah tangga dan ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Ibu tidak dilahirkan untuk menjadi pemimpin, makanya ibu tidak usah menjadi ketua partai. Tetapi sesungguhnya ibu ditakdirkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin hebat di atas muka bumi ini. Karena sesungguhnya tidak ada pahlawan hebat kecuali mereka lahir dari rahim-rahim istimewa yang melahirkan pahlawan-pahlawan besar. Pemilik rahim yang taat akan melahirkan janin yang luar biasa. Dan inilah yang menjadikan kita tentunya memahami betul. Kalau seorang wanita telah menjadi salihah, maka seluruh lingkaran yang ada di sekitarnya itu menjadi lingkaran yang paling beruntung. Orang tuanya menjadi beruntung karena Rasulullah menyampaikan seorang bapak dan ibu kalau memiliki keturunan perempuan, lalu wanita-wanita yang dia miliki anak-anak perempuan itu ternyata mereka menjadi salihah, maka bisa menjadi sutroh dan bisa menjadi tirai yang menghalangi orang tuanya dari api neraka. Ketika wanita ini menikah dan dinikahi seorang laki-laki dan wanitanya salihah, maka sesungguhnya yang paling beruntung itu adalah suaminya, karena Rasulullah menegaskan khairu ma kanasa bihil mar'u al-mar'atu salihah. Tidak ada simpanan yang paling baik bagi seorang laki-laki kecuali dia memiliki seorang istri yang salihah, karena akan membantunya, membackup-nya dan senantiasa mendorongnya di dalam ketaatan. Kalau wanita telah salihah, yang paling beruntung itu adalah putra dan putrinya. Karena apa? Karena putra dan putrinya mendapatkan seorang ibu madrasah yang hebat. Maka sesungguhnya kehebatan seorang wanita menurun kepada putra dan putrinya. Dan inilah yang menjadikan kita faham ibu. Masya Allah ya, kalaulah seorang anak yang solih bisa memberi syafaat untuk orang tuanya, maka sesungguhnya seorang ibu pun bisa memberi syafaat untuk putra dan putrinya, selama ibu itu senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rabb-nya. Inilah yang menjadikan kita harus selalu berdoa bahwasanya siapapun wanita yang ada di sekeliling kita, istri kita, ibu kita, ataupun anak perempuan kita, bentuk tawakalnya kita berinteraksi dengan kalangan wanita di sekitar kita, yaitu adalah kita terus mendoakan semoga setiap kaum Hawa mendapatkan kesalihan. Bapak dan ibunya akan beruntung, suaminya akan beruntung, dan pula putra-putrinya akan beruntung karena telah mendapatkan seorang ibu yang hebat. Semoga yang hadir di sini dari para ummahat ini orang luar biasa yang begitu hebat di dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan mereka menjalani pengabdian dan penghambaan mereka kepada Allah. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas seluruh keberkahan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa memancing keberkahan kita di hadapan Allah. Dan tidak ada yang bisa menarik keberkahan kecuali pancingannya itu adalah dengan kita bersyukur. Ibu, yang kita perlukan ketika kita hidup pada agama yang kita imani, maka yang kita inginkan itu berbeda dengan kapitalisme. Kapitalisme itu yang kita inginkan selalu kepuasan dan kemewahan. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah, yang kita inginkan itu adalah keberkahan. Kalau kita sudah mendapatkan keberkahan, Masya Allah, maka sesungguhnya kaya kalau berkah, maka kekayaannya menebar manfaat dan tidak membuat hasad mereka yang tidak ditakdirkan dengan kelapangan. Kalau dia pintar, selama dia mendapatkan berkah,
Kepintarannya tidak akan dipakai untuk menipu ataupun mengambil harta yang bukan haknya. Kalau seseorang itu mendapatkan keberkahan, maka semua urusan hidupnya selalu dikaitkan dengan Allah. Hari ini, kita ini tidak pernah kurang dan tidak pernah kekurangan dengan orang yang pintar. Tapi kita ini kurang dengan orang yang pintar tetapi berkah. Orang kaya tetapi berkah. Keluarga tetapi berkah. Itulah yang menjadi harapan kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kita senantiasa bersyukur supaya Allah memberikan keberkahan untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk suami kita yang tercinta. Semoga dengan itu memberikan banyak keberkahan di dalam setiap urusan kehidupan kita. Bersyukurlah. Syukur itu bukan untuk Allah. Syukur itu bukan untuk malaikat. Syukur itu pada dasarnya untuk kita. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapapun yang dia bersyukur, sejatinya dia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Karena dengan kesyukuran yang dia berikan, disitulah ada jalan ke lapangan dan ada jalan kecukupan. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Hidup pada zaman materialisme harus diperbanyak dengan bersyukur. Karena tidak ada yang mampu mementahkan materialisme yang sudah mendarah daging pada kehidupan kita hari ini. Kecuali adalah dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Supaya keinginan kita tidak terus-terusan ada. Supaya keinginan kita tidak terusan-terusan mengganggu kita di dalam kehidupan. Siapapun yang ingin disederhanakan keinginannya, hendaklah dia bersyukur. Bersyukur atas suami kita, bersyukur atas istri kita, bersyukur atas anak-anak kita, bersyukur atas mobil kita, motor kita. Karena yang salah bukan apa yang kita peroleh. Yang salah itu ketika kita sudah mendapatkan, tetapi kita tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Makanya semoga kita selalu memiliki alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman melihat semut saja sudah bersyukur. Lalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati. Itu Nabi Sulaiman melihat semut. Semut itu sudah menjadi materi untuknya, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Harusnya kita pun sama. Kita itu tidak perlu syarat banyak untuk bersyukur. Apapun yang kita peroleh, cukup bagi kita bersyukur. Nikmatnya pasti dilapangkan oleh Allah. Semoga Allah memberikan kesyukuran di dalam hati kita. Amin insyaallah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Saya tahu betul bahwasanya kedatangan ibu dan kehadiran ibu di Taman Ilmu pada kesempatan Kamis ini salah satunya adalah supaya kita mendapatkan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu merupakan jalan pintas kita menuju kepada surga. Kita tidak pernah dapatkan satu jalan yang betul-betul memperpendek perjalanan kita ke surga kecuali adalah dengan ilmu. Karena sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana neraka identik dengan kebodohan. Orang yang mereka dijauhkan oleh Allah dari surga bukan hanya mereka yang berzina, bukan hanya mereka yang makan riba, tapi mereka yang dijauhkan dari surga, yaitu mereka yang sepanjang hidupnya tidak pernah terbuka hatinya untuk datang ke taman ilmu, untuk membuka kitab, untuk membaca setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena kebodohan itu merupakan pangkal dari bencana besar pada kehidupan di akhirat. Allah tidak ingin ibu disembah dengan kebodohan. Allah tidak ingin disembah dengan hanya bermodal semangat. Makanya Allah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah utus kepada kita seorang Nabi dan Rasul, karena sesungguhnya satu, Allah ingin kita menyembahnya dengan ilmu. Karena ilmu membebaskan kita dari berbagai macam musibah besar yang terjadi pada kehidupan. Dan itulah sejatinya ilmu. Kita datang. Karena ini merupakan shortcut-nya kita menuju kepada surga. Jangan dianggap remeh kedatangan kita ke majelis ilmu. Walaupun tampaknya sederhana, mungkin tidak semegah konsernya Dewa bagi yang datang. Ya. Saya enggak datang. Tapi sesungguhnya walaupun kita apa yang kita dapatkan begitu sederhana, di hadapan Allah tidak pernah sederhana. Allah tidak pernah mengingat nama satu persatu. Allah tidaklah melakukan mengingat nama, menggoreskan nama setiap orang, kecuali ketika orang itu datang di majelis ilmu. Sampai-sampai kita menjumpai
semut di dalam lubang, sampai binatang paus yang belum pernah berjumpa dengan kita. Karena kita selalu mabuk ketika naik kapal, walaupun paus itu tidak pernah berjumpa dengan kita. Kalau kita duduk di taman ilmu, akan membuat sinyal, dan sinyal itu ditangkap oleh semut, ditangkap oleh binatang dimanapun binatang itu berada, dan ditangkap oleh ikan paus dari sinyal duduknya kita di majelis ilmu. Maka sesungguhnya seluruh binatang itu mendoakan kita dan memintakan ampunan untuk kita. Dan itulah luar biasanya majelis ilmu kalau kita paham dan kenapa kita harus berilmu. Makanya maaf ya Bu, kalau ada orang duduk bersama dengan kita dari jam 10 nanti sampai setengah 12, kita duduk di majelis ilmu. Lalu ada orang yang sholat 2 rakaat di luar masjid, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai kita selesai majelis ilmunya, dia juga selesai sholat 2 rakaatnya, mungkin sampai 30 rakaat. Maka ketika digandingkan, kalau dua-duanya ikhlas, di situ kita akan mendapati kedudukan orang yang berilmu jauh lebih tinggi daripada mereka yang sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat sunnah tetaplah sunnah dan tetaplah mustahab. Adapun duduknya kita di majelis ilmu adalah sebuah kewajiban. Karena menuju kepada Allah tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu yang kita pelajari. Makanya maaf ya Ibu, hati yang senantiasa mendapatkan nasihat tidak sama dengan hati yang jarang mendapatkan nasihat. Makanya Rasulullah mengibaratkan kepada kita, ilmu itu ibarat air hujan. Ketika ilmu diibaratkan oleh Nabi dengan air hujan, maka yang basah, maka yang kering menjadi basah. Maka yang mati, tanahnya menjadi hidup kembali dengan air hujan yang Allah turunkan. Dan itulah yang menjadikan semakin kita mengerti. Duduknya kita pada majelis ilmu adalah sebuah kebutuhan primer di dalam kehidupan. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan kepada kita, kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalaulah kita makan sehari 2 kali, kalau yang sudah diet dan sudah berumur 40 tahun biasanya di atas jam 6 tidak mau makan. Ya. Maka sesungguhnya kalaulah kita makan, saya kan kalau ngomong harus menyesuaikan audiens. Maka kalau kita makan 2 kali dalam 1 hari, ataupun kita minum 3 kali atau 5 kali sampai 10 kali di dalam 1 hari, itu minum. Imam Ibnu Qayyim berkata kepada kita, kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Karena banyak hal yang kita lewati dalam kehidupan. Kalau kita sering menjumpai persimpangan jalan dan kita harus memilih, kalau kita tidak punya ilmu, kira-kira pilihan kita berdasar apa kalau kita tidak memiliki ilmu? Maka inilah yang menjadikan kita paham. Kita hidup pada zaman ketika banyak sekali fitnah kebutuhan melanda pada kehidupan. Di mana-mana orang itu menawarkan sesuatu yang tampaknya baik, tapi ternyata ada keburukan itu. Dan kita tidak bisa mengetahui apa itu kebaikan yang sejatinya itu adalah keburukan kalau kita tidak mengerti ilmu. Kita tentunya paham Bu, sekarang yang jualan mobil tapi menipu dalam jualannya banyak. Hari ini yang mengirimkan WhatsApp saja, kita tidak bisa membedakan mana yang betul-betul meminta kabar dari kita dan mana yang mengirimkan WhatsApp tetapi untuk menipu kita. Kalaulah WhatsApp, kalaulah mobil, kalaulah apel dan buah-buahan, sekarang kita sering ditipu. Mana buah-buahan yang dilapisi lilin supaya tampak mengkilap dan mana yang buah yang betul-betul baru dipetik dari pohon. Kita sering ditipu, apalagi ketika kita di dalam kehidupan. Apa yang kita lihat itu sering sekali membuat kita salah memilih kalau kita tidak paham ilmunya. Makanya ibu pernah tahu ada sebuah kisah yang sangat patut untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita. Di dalam salah satu ayat pada surat Al-Maidah, kita mendapati ada sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, sahabat itu diturunkan sebuah hukum. Para sahabat turun kepada mereka itu satu hukum. Hukumnya apa? Hukumnya itu adalah ketika Allah itu mengharamkan bangkai. Allah mengharamkan bangkai.
binatang yang mati tanpa disembelih. Ketika turun syariat Allah, diharamkannya bangkai, ternyata orang musyrikun melihat dan mendengar berita itu. Mereka segera mendatangi para sahabat Nabi dan mereka itu bertanya, tapi untuk mengingkari dan menyindir. Betul kalian, sekarang kalian mengharamkan bangkai. Benar ini yang kami dengar. Para sahabat menjawab, betul. Allah mengharamkan kami bangkai dan kami sudah tidak lagi makan bangkai, binatang yang disembelih, binatang yang mati tanpa disembelih. Ibu dan Pak, ibu doang. Ibu tahu? Ibu tahu apa kira-kira yang diucapkan oleh orang musyrikun saat itu untuk meragukan keimanan para sahabat? Begini omongan mereka. Mereka berkata, omongannya pakai bahasa Arab, Bu. Saya terjemahkan. Kalau saya ngomong bahasa Arab takutnya Ibu tidak paham. Maka pada saat itu para sahabat itu diomongin sama orang-orang musyrik. Kalian itu kaum yang aneh. Kalian mengaku beriman sama Allah, tapi kalian haramkan bangkai. Gimana? Kami tidak menganggap itu aneh. Binatang bangkai itu yang mematikan Allah. Tapi binatang yang kalian sembelih, kalian potong dengan tangan kalian sendiri. Sejak kapan binatang yang kalian sembelih dengan tangan kalian lebih suci di hadapan binatang yang dimatikan langsung oleh Allah ketika jadi bangkai? Insya Allah. Logik atau tidak logik? Logis atau tidak logis? Ini bukan hanya sekedar logis, Bu. Ini namanya logistik. Logis banget. Para sahabat saat itu sampai mereka hampir saja kembali mengharamkan bangkai. Tapi pada saat itulah Allah turunkan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa innasyayatina la yahuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Allah lalu menurunkan, jangan kamu sekali-kali makan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Sesungguhnya setan dan para penolongnya dari kalangan manusia akan berusaha meragukan hati kalian untuk kembali menghalalkan bangkai yang telah diharamkan oleh Allah. Kalau kalian mengikuti narasi mereka menghalalkan kembali bangkai, maka sesungguhnya kalian menyerupai perbuatan orang musyrik. Apa yang kita dapatkan pada kisah sejarah, histori, dan sirah ini? Kita mendapati bahwasanya kepungan manusia beriman dengan kebodohan dan perkara-perkara yang tampaknya logis, tapi ternyata di dalamnya itu mementahkan syariat Allah itu banyak, Bu. Kalau kita tidak mengerti ilmunya, kita akan bingung menghadapi setiap pilihan-pilihan dan setiap berita yang ada di depan kita. Dan inilah yang kita harus paham. Kita harus punya ilmu. Karena gempuran hari ini fitnah itu luar biasa. Ketika gempuran fitnah itu luar biasa, maka sesungguhnya kalau kita punya ilmu, tidak membahayakan gempuran apapun berita yang datang kepada kita selama kita paham ilmunya. Nah, masalahnya seberapa besar kuat kita itu menimba ilmu pada kehidupan kita. Makanya maaf ya, kajian ilmu kalau bisa tidak usah dikatakan sebagai siraman rohani. Kenapa? Kalau siraman rohani itu identik dengan sebuah makna. Ngajinya kalau pas rohaninya lagi kering, dia butuh ngaji, butuh disiram. Tetapi yang paling tepat itu kita tidak katakan siraman rohani, tapi yang kita katakan adalah kajian, kebutuhan kita. Orang yang ngaji di sini bukan pengangguran, tapi orang yang ngaji di sini adalah orang yang tahu prioritas di dalam hidupnya. Karena kita paham menuju kepada Allah harus dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ibu, tolong renungkan sebuah hadis yang sangat terkenal. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Ada hadis yang terkenal. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, siapapun yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, Allah lapangkan jalannya menuju kepada surga. Pemahamannya, Bu, semakin ibu panjang menuntut ilmu, semakin ibu lama duduk di majelis ilmu,
maka semakin ibu dan saya dijauhkan dari neraka. Karena apa? Kalau dilapangkan ke surga, berarti pemahaman terbaliknya dijauhkan kita dari neraka. Tugas kita itu sederhana. Bagaimana amal kita menjauhkan diri kita dari jilatan api neraka. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari jilatan api neraka kecuali kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, karena ilmu yang akan membuktikan diri kita dimudahkan oleh Allah mendapatkan surga ataukah tidak. Ibu tahu nggak apa penyakit yang paling berbahaya hari ini? Penyakit itu bukan zina. Penyakit itu bukan hanya minum khamr. Tapi penyakit yang paling berbahaya itu disebut dengan penyakit ITS. Apa itu ITS? Bukan Institut Teknologi Surabaya, bukan. ITS itu adalah i'rad tanpa sadar. I'rad itu gimana Ustaz? I'rad itu berpaling dari ilmunya Allah. Beda dengan kufur. Saya jelaskan. Saya misalkan ingin menjelaskan, waman a'rada an dzikri, itu kan, barang siapa yang berpaling dariku, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Berpaling itu artinya apa? Bedakan a'rada dengan kafaro. Bedakan antara a'rada dengan kafaro. Kalau kafaro itu begini konteksnya. Mas, ayo ngaji ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Maaf, saya tidak beriman kepada Al-Quran. Itu namanya kafaro. Itu namanya kafaro. Kalau i'rad yang Allah benci, penyakit selain kekufuran yang Allah benci itu i'rad. I'rad itu berpaling. Beda dengan kafaro yang mengkufuri. A'rada itu gimana Ustaz? A'rada itu i'rad itu begini. Kalau ditanya, kamu muslim enggak? Muslim. Beriman sama Quran? Beriman. Beriman sama hadis Nabi? Beriman. Ayo ngaji? Nah itu, nanti kapan-kapan. Itu namanya a'rada. Ada kajian ilmu? Ya sudah, titip salam buat Ustaz. Nah itu a'rada. Dan setiap ada kajian nitip salam. Itu namanya a'rada. Tahu a'rada? Maka orang yang betul-betul a'rada, dia berpaling dari ilmunya Allah, itu salah satu di antara dosa besar. Karena saya sudah sering menyampaikan kepada ibu-ibu semuanya, orang yang paling dibenci oleh Allah itu salah satunya adalah ketika baginda Nabi menyebutkan abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah yaitu adalah orang yang alim, pintar dalam urusan dunia, tapi bodoh pada urusan akhiratnya. Dia tidak mau belajar, dia tidak pernah bersemangat, dia tidak pernah meluangkan waktu, dia tidak pernah memberikan prioritas dia. Maka orang semacam inilah yang disebut dengan a'rada. Dan ini penyakit berat. Menyulitkan kita untuk bisa mengucapkan husnul, menyulitkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita sakaratul maut. Kondisi i'rad menjadikan kita bingung pada kehidupan karena kita meninggalkan ilmunya Allah. Kondisi i'rad menjadikan Allah membangkitkan manusia dalam kondisi buta ketika mereka sengaja buta, ketika hidup tidak pernah mendatangi ilmu dan tidak pernah mau menambah ilmu dalam urusan akhirat. Makanya manusia nanti pada waktu di akhirat ketika dibangkitkan, manusia itu kan beda-beda, Bu. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi miring-miring. Ibu-ibu pasti tahu siapa yang dibangkitkan miring. Orang yang berpoligami tetapi tidak adil. Tapi kalau adil Ustaz, dia tegak lurus insya Allah. Masya Allah. Saya ngomong minum langsung datang minuman. Harusnya tadi ngomongnya jus, biar datang jus. Enggak, insyaallah jazakallah. Sampai mana tadi? Oh iya, tegak lurus. Jadi kalau ada laki-laki yang dia miring-miring, Bu, itu nanti lihat di akhirat. Kalau sempat mau lihat ya, oh ini poligaminya enggak adil. Tapi kalau ada laki-laki tegak lurus berarti dia poligami tapi adil. Saya enggak mau bahas poligami, pasti panjang. Ada yang mereka itu dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi mereka mengeluarkan bau nanah. Sangat menyengat. Siapa itu? Orang yang ketika hidup di dunia, dia mendapatkan musibah, kehilangan orang yang dia cintai, dia meratap. Dia mencaci takdir. Ini nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah, seluruh tubuhnya mengeluarkan nanah yang menyesakkan
penciuman siapapun. Ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi kayak orang pingsan, kayak orang gila. Jadi kayak orang gila, kayak orang mabuk. Siapa ini? Orang yang ketika hidupnya makan riba dan belum sempat taubat sampai dia mati. Ada pula yang dibangkitkan dalam kondisi buta. Dia dibangkitkan dalam kondisi buta. Dia meraba-raba. Lalu dia bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Padahal dulu kami hidup di dunia itu melihat. Maka perhatikan apa yang Allah sampaikan. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu aku turunkan ayat. Aku turunkan ayat itu bukan untuk dibaca sama orang mati. Aku turunkan ayat itu supaya kamu pelajari dan supaya menjadi petunjuk. Fanasitaha, kamu cuek, kamu lupakan, kamu pura-pura tidak mau tahu, kamu tidak peduli tentang ilmu akhirat. Karena yang selalu kamu pikir itu dunia terus. Kata Allah, kamu lupakan ayat-ayat aku. Kamu gak pernah belajar, kamu gak pernah memprioritaskan untuk belajar. Sebagaimana kamu telah lupa setiap ayat yang aku turunkan yang harusnya menjadi petunjuk dalam hidupmu, aku bangkitkan kamu dalam kondisi buta sebagaimana kamu buta untuk tidak mau mendengar ilmu yang aku turunkan. Allah itu paling gak suka kalau ilmu yang Allah turunkan kita cuek. Dah ndak usah ngaji. Yang penting sholat. Yang penting puasa. Ngaji itu ya kalau sempat kita ngaji. Ada banyak jadwal arisan yang harus saya datangi. Maka sesungguhnya itu perkara tampaknya dimaklumi kebanyakan orang tetapi tidak dimaklumi oleh Allah. Mari kita buka surat Toha. Ibu dibuka surat Toha. Sudah? Surat yang ke-20. Seratus 125. 124, 125. Ada yang membaca salah satunya ibu-ibu? Silakan, artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ya. maka Maaf ya Bu. Waman a'rada an dzikri. Berpaling tadi saya terangkan sudah tahu. Berpaling tadi cuek, tidak peduli. Ya, sebelum dibacain dulu. Saya contohnya begini. Saya bertamu ke rumahnya ibu. Saya ngobrol dengan suami ibu. Akrab saya. Di tengah obrolan akrab saya dengan suami ibu, ibu tiba-tiba bertanya, "Afan, Ustadz, maaf menyela. Ustadz minum apa?" Saya mendengar doang, setelah itu ngobrol lagi dengan suami ibu. Terus ibu nyala lagi, "Maaf Ustadz, mau minum apa? Es teh, es jus, ataupun minuman sehat?" Saya ngelihat ibu, saya kemudian ngobrol lagi dengan suami ibu. Itu namanya cuek. Cuek itu kalau bahasa Quran itu berpaling. Kan gak mungkin kan. Siapa yang cuek? Kan gak gitu terjemahnya. Terjemahkan harus menggunakan bahasa yang standar. Jadi akhirnya waman a'rada. Kalau dalam bahasa keseharian. Siapa yang cuek? Dari peringatan. Peringatan Allah itu dua Bu. Kitabullah dan sunnah. Waman a'rada. Siapa yang berpaling dari peringatanku. Dia cuek. Allah akan berikan kepadanya sesuatu. Teruskan Ibu. Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kehidupannya itu akan sempit Bu. Tahu sempit demi masalah akan datang silih berganti dan tidak ada selesainya. Karena apa? Karena setiap apapun yang dilakukan tanpa ilmu pasti kerusakan yang ditimbulkan menjadi lebih besar. Ibu punya handphone. Lalu ibu menggunakan handphone ini tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan,
tetap jalan, tapi pasti banyak masalah. Handphonenya ngedrop, terus sukanya kita itu foto-foto dan semua foto di WhatsApp tidak pernah kita hapus. Tanpa kita sadari di galeri ada 3 juta gambar gitu ya. Disuruh untuk ngedefrag sama perusahaan, didefrag ya, di maintenance yang baik. Tapi nggak pernah maintenance walaupun handphonenya iPhone sekalipun atau Samsung 25, 27, 28 gitu. Ya tetap dalam kondisi akhirnya apa? Bermasalah handphonenya. Yang salah bukan handphonenya, cara pemakaiannya yang salah. Kalau kita pakai handphone saja ternyata tidak sesuai dengan petunjuk perusahaan, menjadikan handphone itu bermasalah. Hidup itu kalau tidak pakai petunjuk dari Allah pasti akan menimbulkan banyak masalah. Yang membuat rumit hidup kita itu bukan Allah. Yang membuat rumit hidup kita itu ya karena dosa kita tidak mengikuti petunjuk. Contoh nih, ada bapak-bapak, semoga Allah merahmati beliau, datang kepada saya. Beliau melakukan kesalahan ketika beliau selingkuh, melakukan perzinahan. Lalu apa ya akibat yang didapatkan? Istrinya tahu, akhirnya tidak bisa komunikasi sama istrinya kecewa, ngeblok handphone suaminya, dan dia pun kesulitan menemui anak-anaknya. Setiap dia berusaha menemui anaknya, sang istri berusaha untuk betul-betul menjaga dan memproteksi, dan istri selalu berkata, saya menjaga sampai kamu betul-betul bertaubat. Ketika beliau sedang berusaha dan berikhtiar untuk bertaubat, saya tanya, bagaimana kondisi antum sebelum antum terjatuh dalam perzinahan? Baik, istri saya baik Ustadz. Saya setiap hari pulang ke rumah ditemuin anak-anak saya. Anak-anak menghampiri saya. Mereka teriak-teriak nama saya kalau mobil saya baru masuk garasi. Saya tanya lagi, yang membuat susah hidup antum hari ini Allah atau antum? Beliau menjawab, saya Ustaz. Yang membuat sulit hidup antum Allah atau dosa antum? Dosa saya. Jadi yang membuat kita susah itu adalah hidup kita sendiri, Bu. Kalau kita tidak memperhatikan sebuah peringatan, Allah ngasih peringatan kepada kita, itu tidak bermaksud untuk mendatangkan kebaikan Allah untuk Allah. Enggak, Allah itu enggak butuh, Bu. Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan. Kalau ibu taat, tidak mendatangkan profit untuk Allah. Kalaupun ibu dan saya sepakat dari timur ke barat, manusia untuk bermaksiat kepada Allah, itu pun tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kerajaan Allah. Yang membuat rumit hidup kita itu dosa. Ada kisah lagi salah satu ikhwan. Ada ikhwan, Bu. Beliau sudah ngaji. Beliau ketika sebelum ngaji merintis bisnis. Ketika beliau merintis bisnis, maka beliau pada saat itu karena belum ngaji, beliau mengambil sistem riba. Tapi setelah itu beliau ngaji. Setelah beliau ngaji, beliau menyadari kesalahannya. Akhirnya hutang riba itu segera untuk dicicil dan segera untuk dipenuhi dan dibayarkan. Dengan izin Allah mudah, akhirnya selesai. Tapi ketika dia menjadi customer yang betul-betul menyelesaikan hutangnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta disiplin, maka yang terjadi adalah pihak yang memberikan kepadanya pinjaman itu akhirnya menawarkan kembali pinjaman riba. Pak, Bapak ini track recordnya bagus. Kami tawarkan untuk Bapak, gimana kalau Bapak minjem kembali? Wah, saya enggak usah, enggak mau karena saya sudah tahu hukumnya. Oh, enggak apa-apa Pak, kami ringankan, nanti sistemnya lebih kecil, tidak sebagaimana sebelumnya. Karena Bapak ini customer prioritas kita ketika Bapak sudah menyelesaikan pembayaran dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka Masya Allah, Bu, beliau yang akhirnya sudah tenang, hutang sudah tidak ada, ketika mendapatkan tawaran itu menggiurkan kembali dengan riba bunga yang lebih sedikit. Akhirnya apa? Jatuh lagi sama riba. Minjem kembali riba. Lalu dia berani membuka usaha-usaha yang sebenarnya dia belum pengalaman pada bisnis yang baru dia buka. Kenapa dia memberanikan diri? Karena merasa memiliki modal. Ini kisah nyata. Based on true story. Kalau kata orang Bekasi. Maka sesungguhnya akhirnya dia minjem lagi, Bu. Dan qadarullah ketika minjem kembali yang kedua, Allah sulitkan dia untuk membayar. Usahanya ambruk di sini, usahanya ambruk di sini. Usaha yang asalnya sudah lancar, akhirnya dipakai subsidi silang untuk
menutupi kekurangan pada usaha-usaha baru yang dia buka yang tidak memberikan profit. Apa yang terjadi setelah itu? Masya Allah Bu, akhirnya semua usahanya bangkrut dan beliau bergejolak keluarganya dan akhirnya berpisah. Apa yang kita dapatkan pelajaran di situ? Lalu saya tanya ketika beliau konsultasi, saya peluk beliau. Saya tahu ini orang baik Bu, orang solih. Saya tanya sama beliau, yang menyulitkan antum Allah atau diri antum sendiri? Saya sendiri Ustaz. Yang membuat permasalahan demi permasalahan sampai bergoyang-goyang keluarga antum Allah atau dosa antum? Dosa ana Ustaz. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Itulah bahayanya kalau kehidupan kita tidak punya ilmu. Sehingga akhirnya Allah memberikan kepada kita kehidupan yang sempit. Karena apa? Allah paling tidak suka ilmunya tidak diperhatikan, sebagaimana Allah pun menyelipkan peringatan bagi siapapun yang tidak menggunakan ilmu menjadi peringatan petunjuk pada hidupnya. Paham sampai di sini Bu? Lanjutkan ayatnya. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Manusia yang semacam ini yang selalu cuek, tidak pernah peduli tentang peringatan yang Allah berikan, maka kami, kata Allah, kami akan kumpulkan mereka ketika dibangkitkan pertama kali dalam kondisi buta. Teruskan Ibu. Ayat 125. Ya, 125. 126. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Teruskan. Dia, Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan." Betul. Mengabaikan Allah itu bukan berarti ninggalin sholat doang. Kita sholat tapi tidak peduli dengan ilmunya Allah, itu termasuk mengabaikan Allah. Makanya ketika dia dibangkitkan dalam kondisi buta, nanti kata Imam Ibnu Katsir, nanti ibu-ibu pulang dibuka itu tafsir Imam Ibnu Katsir yang masih ada plastiknya itu. Saya nyindir malah pada ketawa. Nanti dibuka plastiknya, dibuka surat 124, 125. Maka Imam Ibnu Katsir itu berkata, apakah buta yang Allah sampaikan pada ayat 125 itu buta secara majas ataukah buta secara hakikat? Sebagian ahli tafsir mengatakan buta secara hakikat. Ibu bisa bayangkan kondisinya tegang, dibangkitkan, baru saja mendengar gendang malaikat Israfil ketika menyalakan sangkakala, kemudian buta. Lalu karena saking begitu cemasnya, mereka berkata, "Lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Rob, kenapa kami buta? Kondisinya lagi berat kayak gini malah buta. Padahal kami ketika di dunia mampu melihat. Jawaban Allah sederhana. Ya, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzikal yauma tunsa. Dulu ayat-ayat kami turunkan, kamu gak pernah pakai matamu untuk membaca ayat-ayat kami, mentadaburi, mengambil petunjuk. Maka penglihatan kamu itu sering dipakai pada sesuatu yang justru memalingkan kamu dari diriku. Sebagaimana kamu telah mempergunakan penglihatanmu dan matamu pada sesuatu yang tidak mengingatkan matamu kepada diriku, aku lupakan kalian sebagaimana dulu kalian lupakan diriku. Insyaallah. Inilah yang menjadikan kita paham, Bu. Duduknya kita di kajian itu semata-mata supaya kita tidak buta ketika dibangkitkan Allah. Supaya kita tidak termasuk orang yang terkena sindrom penyakit i'rad, berpaling, cuek. Hati-hati orang yang cuek, yang ketika duduk di majelis ilmu terasa berat, ya. Yang ketika ngajinya 1 jam nguapnya 70 kali. Berarti 1 menitnya 2 kali. Jadi hati-hati. Karena orang yang semacam ini tentunya nanti akan mendapatkan peringatan keras dari Allah. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Saya cuma mengingatkan kembali. Kenapa harus ngaji? Bukan masalah nanti ketika ibu pulang dipanggil ustadzah.
Ustadzah pulang dari ngaji. Iya dong gitu. Tidak gitu. Tapi sesungguhnya ketika kita ngaji, kita paham ini merupakan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Paham ibu-ibu di sini? Masya Allah. Nanti pulang Bu kasih tahu suaminya, Bang, pingin gak dibangkitkan tidak buta? Gitu. Buka surat Toha 125. Mari kita buka di halaman 68. Bukunya. Bagi yang belum memiliki bukunya, semoga dirahmati oleh Allah. Kajian kitab kok belum punya bukunya, harus punya bukunya. Kemarin kita telah membahas bahwasanya manusia di dalam pusaran ilmu terbagi menjadi 3. Manusia di dalam pusaran ilmu. Yang pertama, ada manusia yang ketika mereka belajar, mereka itu memiliki komitmen kepada ilmu, tetapi mereka tidak memiliki komitmen kepada akhlak. Ilmunya banyak, tapi akhlaknya minus. Maka ini menjadi salah satu di antara pusaran manusia dalam pusaran ilmu. Ilmunya banyak yang dia hafal, tetapi minus di dalam kehidupan akhlak. Hati-hati Ibu. Kita tidak pernah kehilangan dan kita tidak pernah kekurangan orang pintar. Yang kita kurang itu orang yang memiliki akhlak. Makanya maaf ya, saya kalau mendidik anak 5 tahun pertama, yang selalu saya fokuskan itu adalah obrolan untuk membangun akhlak. Saya tidak terlalu ngebet dan tidak terlalu ngotot anak itu harus hafal Al-Quran sedini mungkin. Saya tidak termasuk yang terlalu ngotot. Karena apa? 5 tahun pertama itu saatnya menanamkan kehidupan akhlak. Ilmu tanpa akhlak rusak. Kenapa? Sebagus apapun ilmu kita, tanpa kita memiliki kehidupan akhlak, maka sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah kita. Sebagaimana cuka merusak madu. Ibu tahu ya, kalau ada madu, ada cuka. Tidak bisa disatuin. Kalau disatuin itu pasti madunya yang kalah. Ada kelompok yang kedua. Ada kelompok yang kedua yang memiliki komitmen akhlak, tetapi mereka tidak memiliki komitmen ilmu. Sehingga akhirnya selalu berkata, yang penting akhlak, jangan nyakitin orang, jangan suka untuk nipu orang. Tapi kalau mereka ditawarkan kepada ilmu, mereka nggak tertarik. Udahlah, nggak usah ngaji. Apa itu Riyadhus Shalihin? Apa itu? Nggak usah. Yang penting kita akhlaknya baik, nggak ngangguin orang. Cukup, nggak bisa Bu. Karena akhlak tanpa ilmu batil. Karena tidak bisa kita bermodal akhlak doang bisa memasuki surga tanpa ilmu yang memberikan kebenaran pada kehidupan kita. Makanya maaf ya, Abu Thalib akhlaknya bagus. Tapi kenapa Abu Thalib tidak bisa masuk surga? Karena akhlaknya Abu Thalib tidak diiringi ilmu yang memberikan kepada beliau kebenaran. Oh, Masya Allah, ya saya duduk lagi lah. Ya, kelihatannya saya harus duduk terus ini. Sudah Salman, antum gangguin ibu-ibu lagi ngaji. Kita tunggu dulu sampai asar nih kelihatannya. Ya nak. Dah. Ya. Yang kedua, orang yang mereka memiliki akhlak tetapi mereka tidak memiliki ilmu, dan itu pun bukan pilihan kita. Yang ketiga, yaitu mereka yang memiliki komitmen kepada ilmu tetapi juga memiliki komitmen kepada akhlak. Dan itulah yang harusnya kita miliki pada kehidupan kita. Ilmu itu tidak menceraikan akhlak, dan akhlak itu membutuhkan ilmu sebagaimana seorang suami membutuhkan istrinya. Ketika kita paham, kita ngaji, hari ini yang kita butuhkan adalah akhlak. Ketika kita sudah menetapkan tujuan hidup kita adalah mencari ilmu, ketika kita tahu mencari ilmu itu supaya menghindarkan kita dari penyakit i'rad, mencari ilmu itu supaya kita tidak jatuh kepada sebuah kesalahan di dalam kehidupan kita,
Ketika kita paham, disitulah kita akhirnya harus betul-betul memahamkan dan menyadarkan. Ilmu harus butuh akhlak dan akhlak itu harus dipelajari. Akhlak Ibu di dalam culture-nya adat istiadat itu mungkin tidak usah dipelajari karena cukup dilihat dari orang tua kita. Contoh, nih Mas, nanti kalau manggil orang yang tua panggil Mas, Bang. Kalau kepada yang lebih muda panggillah Dik. Kalau ketemu orang senyum, tanya kabarnya, tawarkan kepadanya, mampir ke rumah, diajak sarapan, walaupun istri kita belum masak ya, tapi mampir Mbak, monggo sarapan gitu. Padahal belum masak istrinya. Itu akhlak dari adat istiadat kita. Tapi beda dengan akhlak dalam culture-nya sunnah. Akhlak dalam culture-nya sunnah itu harus dipelajari. Kita harus tahu akhlaknya itu apa. Karena akhlak yang dibentuk sama Allah tidak sama dengan akhlak yang dibentuk oleh manusia. Akhlak yang dibentuk manusia kalau sesuai dengan syariat diterima. Kalau tidak sesuai dengan syariat tentunya tidak diterima. Tetapi harus dikembalikan kepada syariat. Apalagi nak, mari kita fokus ke sini aja, biarkan aja Bu. Makanya akhirnya yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya akhlak menurut Allah itu harus kita pelajari. Karena banyak sekali yang kita sangka itu tidak apa-apa tetapi justru itu merupakan akhlak yang buruk. Apa yang terkadang kita tidak sukai tapi justru itu terkadang itu merupakan bagian dari akhlak. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Memang kita harus berakhlak, tapi kan kita harus menambah referensi. Akhlak dalam Islam itu apa saja? Karena kalau kita tidak tahu akhlak yang kita pelajari, kita tidak mengerti bagaimana bersikap di dalam kita berakhlak. Saya ambilkan contoh Bu, bagaimana akhlak itu harus dipelajari. Ibu, kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, maka kita datang ke rumahnya mengetuk pintu. Mengetuk pintu kita harus paham. Akhlak memberikan kepada kita alternatif. Akhlak memberikan kepada kita yaitu frekuensi. Kalau kamu mengetuk maka 3 kali. Gunakan 3 kali itu. Ketuk yang pertama. Sudah, tunggu dulu. Kok belum dijawab? Assalamualaikum, belum dijawab. Ketuk lagi yang kedua kalinya. Belum dijawab juga, ketuk lagi yang ketiga. Yang ketiga sudah, itu alarm yang terakhir. Kita tidak boleh lalu ngomong, Ustadz, wong ini orangnya ada, sandalnya 6, mobilnya 2. Ini tuh anaknya 4, orang tuanya 2, 6, ada. Masalahnya bukan masalah ada dan tidak ada. Tapi masalahnya itu ketika kita mengetuk pintu dengan akhlak, maka sesungguhnya kalau ada sahibul bait tidak membukakan pintu rumahnya untuk kita, sikap akhlak seorang mukmin itu apa? Kita harus lapang hatinya kalau kita tidak dibukakan pintu. Jangan malah membuat dosa. Difoto sandalnya. Ini nih yang moto-moto ini biasanya. Lalu ditaruh di status WhatsApp. Rumah yang tidak membukakan tamu, padahal tamu membawa surga. Betul, tamu itu membawa surga kalau dibukakan pintu. Ya kalau kamu belum masuk, kamu tidak bisa dikatakan tamu. Tamu itu unsur kedua belah pihak. Kamu diterima sama sahibul bait, baru pada saat itu kamu tamu. Ya kalau tidak dibukakan terserah dia dan kita husnudon. Oh mungkin di dalam ada sesuatu yang sedang terjadi yang tidak bisa menjadikan mereka membuka pintu. Mungkin suami istri lagi ada gesekan. Gimana Mas, coba tadi dengar, ulangi lagi omonganmu. Tiba-tiba dengan tok pintu. Siapa sih ngetok pintu? Karena sesungguhnya itu akhlak. Saya ambilkan contoh. Berarti akhlak bisa nggak dipelajari secara otodidak? Nggak bisa. Harus dikaji. Dan ketika kita mengetuk pintu pun ada akhlaknya. Kalau mengetuk pintu Ibu, pastikan berdirinya kita jangan di depan langsung pintu. Loh ini ada hadis dari Jabir.
Kenapa tidak boleh langsung di depan pintunya Ustadz? Yang mana kalau pintu dibuka langsung kelihatan semua di dalamnya. Makanya tidak boleh. Kalau ngetuk pintu udah nggak ada salam, langsung ngeliatin ke jendela. Iki piye ini kayak gini. Ini kalau ada ibu-ibu yang kayak gitu, nanti kalau ditanya ustadznya jangan sebut nama saya. Malu saya. Itu saya sampaikan kepada ibu untuk menyampaikan sebuah contoh sederhana. Oh berarti akhlak dengan akhlak dengan apa yang biasa terjadi di adat kita itu berbeda. Akhlak itu harus dipelajari. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Berarti sama. Kalau mengetuk pintu, kita harus tahu akhlaknya. Kita berdirinya di samping. Kenapa di samping, Bu? Supaya ibu tidak melihat. Maaf ya ibu, saya sampaikan. Isi rumah seseorang itu aurat. Walaupun hari ini orang tidak menganggap itu ya. Karena orang itu banyak sekali. Wah ini masuk. Ini rumah saya. Sebenarnya rumah kita itu aurat, Bu. Karena apa? Orang yang memandang rumah kita tidak semuanya memiliki hati yang lapang. Ternyata rumah itu dari luarnya aja bagus. Kalau di dalam biasa aja. Tuh kan. Rumahnya sih gede. Tapi kalau di rumah itu hanya 10 meter. Aurat, Bu, sebenarnya. Maka dari situ saya pengen menyampaikan. Loh kalau urusan pintu saja, kamu diatur akhlaknya, kamu berdirinya itu di sebelah, Bu. Jadi kalau sudah ngetok pintu, terus terdengar suara gagang pintu, dibuka, cekrek, ibu langsung minggir ke samping. Kenapa? Supaya ibu tidak repot melihat aurat, dan kalau sudah melihat aurat, ibu yang terbebani. Kenapa? Ibu harus menjaga itu sepanjang hidup untuk tidak menceritakan kepada orang. Makanya maaf ya, kepo itu berat, Bu. Kenapa? Semenjak kita tahu, kita dilihat sama Allah. Kamu menutup enggak aib yang kamu lihat? Kalau kamu menutup, kamu akan aku tutup aibnya, kata Allah. Nah, dalam salam satu ini. Kalau kamu tidak menutup aib, aku buka aib kamu. Makanya dalam Islam itu, kita itu tidak usah tahu terlalu berita orang. Kenapa? Karena kita tidak ditakdirkan untuk menjadi hakim, untuk meneliti semua persoalan orang. Cara kita ngetok pintu itu sudah dikasih tahu message-nya. Point of view-nya, paham point of view-nya? Supaya kita itu ngerti bahwasanya sampai dalam kondisi yang semacam itu kita harus paham. Itu ada akhlaknya. Dan ngetok pintu saja memberi pelajaran itu banyak. Itulah yang menjadikan kita paham. Itu akhlak yang harus dipelajari. Ibu jalan. Gimana akhlaknya seorang wanita berjalan? Jangan berjalan di depan laki-laki. Itu akhlak, Bu. Harus dikaji. Oh gimana hadisnya? Para ulama menerangkan. Oh perempuan jalan di depan laki-laki itu makruh. Kalau ada perempuan jalan, kok di belakangnya ada laki-lakinya disuruh duluan. Sana. Jadi akhirnya laki-laki yang di depan. Kenapa? Madorotnya laki-laki di belakang perempuan ketika berjalan, itu akhirnya setan bisa membuat perangkap di pikiran laki-laki. Itu harus dipelajari, Ibu. Makanya maaf ya, nanti kalau ibu jalan tiba-tiba ada laki-laki melipir. Pelan-pelan. Laki-lakinya juga jangan salah prasangka. Wah, ini nungguin saya nih. Enggak. Mulai lewat sono. Karena itu merupakan bagian dari kehidupan akhlak. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Kehidupan akhlak dengan kehidupan tradisi. Tradisi itu bisa cuma dilihat. Lalu tinggal diikuti. Kalau sesuai dengan syariat kita kerjakan. Kalau tidak sesuai dengan syariat kita tinggalkan. Tapi kalau akhlak dalam Islam harus dipelajari. Kalau kita tidak mempelajari akhlak ya kita tidak akan pernah tahu. Dan semua itu ada akhlaknya. Kenapa kita masuk kamar mandi ada akhlaknya? Kenapa ketok pintu ada akhlaknya? Bahkan ketika kita melihat dosanya orang itu pun ada akhlaknya. Kalau bukan karena akhlak, agama ini akan terasa kasar dilakukan oleh setiap pengamalannya.
Saya ulang kembali. Kalau agama ini tidak ada akhlak, agama ini akan terasa kasar dikerjakan oleh para pemeluknya. Tapi kenapa agama ini terasa luwes, akhirnya indah, bisa menjadi sebab banyak orang masuk Islam? Karena agama ini ada akhlak. Nah masalahnya kalau kita hanya ngaji, tidak punya akhlak, yang kelihatan dari orang lain itu kasarnya kita. Dan akhirnya banyak orang yang mengambil step dan banyak orang yang mengambil jarak ketika menjauh dari kita. Bukan karena kita dibenci, tapi karena akhlak itu tidak kita punya. Makanya yang saya terangkan berulang-ulang dan berkali-kali itu adalah kalau ibu dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Tapi kalau ibu dibenci karena akhlak, itu musibah. Ibu dibenci. Saya nggak suka sama ibu. Kenapa? Karena ibu pakai jilbab. Nggak bisa dirubah kan? Pakai jilbab itu kebenaran. Tapi kalau ibu dibenci, saya nggak suka dengan ibu. Kenapa? Ibu jarang senyum, ketus, sekalinya ngomong nuduh-nuduh orang. Itu ibu dibenci karena akhlak. Dan dibenci karena akhlak itu musibah. Dan maaf ya, banyak orang sekarang itu dibenci karena akhlak, tapi dia salah sangka. Dia menyangka dirinya dibenci karena kebenaran. Saya dibenci karena kebenaran. Orang ngomong, maaf bang, kamu dibenci karena akhlak. Karena kita tidak ngerasa kadang. Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham. Berarti kita butuh kehidupan akhlak. Kalaulah bukan karena akhlak, agama ini akan terasa kasar dilakukan oleh para pemeluknya. Tapi karena ada akhlak, semua itu menjadi lembut selembut-lembutnya. Kalau kita memahami akhlaknya. Maaf ya Bu, sama pelaku dosa. Kalau kita tidak punya akhlak, kasar kita. Kamu itu masih buka aurat. Dajjal bentar lagi muncul masih buka aurat. Kasar kan? Tapi kalau kita pakai akhlak, Masya Allah. Ibu itu seharusnya dirindukan oleh Allah ketika menutup auratnya. Beda Bu rasanya. Ya kan? Seorang guru, kalau kita nggak punya akhlak, rusak Bu, kasar Bu. Kenapa kamu telat? Kenapa kamu begini? Itu kalau kita nggak punya akhlak. Tapi kalau kita punya akhlak terasa lembut. Nabi yang menjadikan sunnah itu luas itu Nabi dengan akhlaknya. Makanya Masya Allah Ibu pernah dengar kisah, mungkin sering saya sampaikan, kisah seorang sahabat Bu. Namanya Abu Bakrah. Untuk menceritakan bagaimana Nabi tidak hanya menjalankan ilmu dan hukum, tapi Nabi membungkus ilmunya itu dengan akhlak. Beliau lagi sholat berjamaah di masjid. Lalu ketika beliau lagi sholat berjamaah di masjid, ada sahabat namanya Abu Bakrah. Datang dia ke masjid dalam kondisi sudah pada ruko. Dan beliau tahu satu ruko mengetahui rukuknya imam itu mendapatkan 1 rakaat. Tapi apalah daya, dia masih jauh dari masjid, dia belum masuk masjid. Akhirnya apa? Dia rukuk Bu, Allahu Akbar, langsung rukuk di luar masjid. Lalu jalan sambil rukuk. Masuk ke area masjid dan melanjutkan sholat dan akhirnya dia selesai. Tidak terlambat karena mengetahui rukuk walaupun rukuknya dari luar. Ini tolong nanti jangan dikerjain ya Bu. Masjidnya di sana, rukuknya dari rumah. Ya. Maka Nabi salah atau tidak salah Bu? Yang dilakukan sahabat Abu Bakrah salah atau tidak salah? Ini bentuk pertanyaan ya Ibu. Salah atau tidak salah? Salah. Mau rukuk kok di luar masjid, belum masuk ke shop sholat kok sudah rukuk. Ya masuk shop dulu, baru rukuk. Ya atau tidak? Lihat cara Nabi. Kalau kita pakai cara hukum, Nabi akan mengatakan, kamu yang tadi sholat, Abu Bakrah, rukuk. Kamu tuh harusnya nggak kayak gitu. Masuk dulu ke shop, baru rukuk. Itu kalau pakai hukum, betul atau tidak? Itu kalau pakai hukum, betul atau tidak? Ya. Tapi Nabi, ketika Nabi tahu, kok Nabi tahu Ustaz? Nabi tahu karena diberitahu oleh malaikat Jibril. Nih ada sahabatmu yang rukuk di luar masjid masuk ke shop sholat. Tapi Nabi tidak menggunakan hukum semata, tapi Nabi menggunakan akhlak. Gimana Nabi nanyanya? Siapa yang tadi rukuknya di luar masjid, jalan masuk ke shop sholat? Itu pakai hukum atau pakai akhlak? Pakai akhlak. Lalu akhirnya Abu Bakrah ngomong, saya ya Rasulullah. Nabi langsung berkata kepada Abu Bakrah, lihat caranya Nabi.
ketika mengomentari Abu Bakar. Zadakallahu khirsan wala tu'id. Semoga Allah menambahkan semangatmu dalam ketaatan. Tapi rukuk sambil jalan jangan diulang. Pakai hukum atau pakai akhlak? Tapi akhlak menjelaskan hukum juga atau tidak? Ibu kalau dengan guru hanya menjelaskan hukum, Bu, nggak dengan akhlak. Ibu dedel duel. Tahu dedel duel? Ibu berantakan. Kamu salah, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Pusing kepala kita. Ya kan? Ibu coba belajar hukum, ngaji Al-Quran. Tapi dengan seorang guru yang hanya menjalankan hukum, tidak pakai akhlak. Berat, Bu. Alhamdulillah. Aduh. Udah berapa lama sih, Bu, hidup? Al-Fatihah aja enggak apa-apa. Baca yang benar enggak ngerti. Enak atau tidak enak? Enggak enak. Tapi kalau dengan akhlak, enggak apa-apa, Bu. Orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. 1 pahala kesulitannya, 1 pahala atas apa yang dia baca. Jadi beda atau tidak beda? Beda. Akhirnya apa? Sering ngaji. Wah, Ustadz saya ngaji. Walaupun terbata-bata, enggak apa-apa, Bu. 2 ibu dapat pahalanya. Itulah akhlak. Jadi membuat kehidupan itu menjadi indah itu akhlak. Sama, menuntut ilmu. Kalau kita tidak punya akhlak, rusak, Bu. Makanya itulah yang menjadikan kita banyak mempelajari tentang akhlak. Salah satunya dalam pembahasan kita ini. Kenapa mempelajari akhlak itu penting, Ustaz? Loh, kalau tidak karena akhlak, ilmu yang kita pelajari itu kasar, Bu. Ibaratnya tembok belum mendapatkan sentuhan cat. Akhirnya apa? Kering, pucat tembok kita. Coba kalau tembok itu hanya plesteran dari semen, Bu. Kecuali yang memang konsepnya industrial ya, unfinished gitu ya. Yang memang saya tahu juga ya industrial. Jadi misalkan itu memang beda. Tapi kalau tembok, kalau kita belajar tanpa akhlak itu rusak. Dan itulah yang harus kita paham. Hari ini, Bu, yang hilang itu bukan majelis ilmunya. Majelis ilmu itu bertebaran di mana-mana. Sebagaimana gorengan di pinggir jalan, di mana-mana ada. Wong saya aja hari ini ada 3, tadi dari Pamulang, ini ke sini, setelah itu ke Bintaro. Majelis ilmunya banyak sekarang itu di mana-mana. Itu baru majelis ilmu saya, belum ustadz-ustadz yang lain. Yang mungkin setahu hari jadwalnya 7 atau 6. Ya. Maka yang hilang itu bukan majelis ilmunya. Tapi yang hilang itu adalah keberkahan kita menyerap akhlak di balik setiap ilmu yang kita pelajari. Itu yang hilang. Syekh Utsaimin itu menerangkan, seorang ulama besar. Sebelum meninggal dunia, beliau itu berkata, hari ini bukan majelis ilmunya yang kurang. Kenapa? Ilmu itu terus diproduksi, Bu. Kitab dicetak di mana-mana. Belum website, belum rekaman, belum kaset, semuanya ada. Yang hilang itu bukan ilmunya. Keberkahan menyerap akhlak pada apa yang kita pelajari. Itu yang hilang. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Kita ini harus belajar akhlak. Paham sampai di sini? Paham. Lah kemarin kita sudah mempelajari kehidupan akhlak ketika kita bersama dengan guru. Artinya bahwasanya ketika sama guru harus sabar, ketika sama guru harus datang menjemput, harus mendekat, harus betul-betul kita bermuamalah yang baik dengan guru. Dan kita harus mendatangi ilmunya, bukan didatangi. Ini tuh sebenarnya tidak sesuai dengan ilmu, Bu. Didatangi. Harusnya Ibu mendatangi saya di Bekasi. Tapi tidak apa-apalah, saya maafkan yang di sini. Tapi itu merupakan salah satu bentuk muamalah kita sama guru. Dan di antara bentuk akhlak kita sama guru, doakan guru kita. Semoga guru kita selalu diberikan oleh Allah keberkahan. Makanya indah. Dulu para ulama itu salah satu nilai keberkahan pada ilmu mereka itu karena barokahnya mereka dari guru mereka. Makanya mereka itu berdoanya apa? Allahumma stur aurata syaikhi anni wala tudhib barokata ilmihi minni. Makanya dulu para ulama kalau mereka habis belajar, habis ngaji gitu sama ulama, mereka langsung berdoa. Doanya apa? Ya Allah, tutupilah mataku dari aib guruku. Tutupi ya Allah, aku tidak perlu tahu aib guruku.
Dan janganlah engkau mencoret kami dari barokah ilmu yang kami harusnya dapatkan dari guru kami. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, Bu. Dan berpuluh-puluh tahun beliau itu selalu mendoakan Imam Syafi'i. Padahal kita tahu antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i dalam pendapat fikih terjadi banyak perbedaan. Itulah namanya barokah kita. Makanya hari ini yang terkadang sering kita lupakan adalah akhlak kita kepada guru. Ini saya ngomong begini bukan karena saya guru. Enggak, saya ngomong begini juga mengingatkan diri saya karena saya juga punya guru. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kondisi majelis ilmu di Jakarta, saya ini senang. Karena sudah luar biasa marah. Tapi yang memang hari ini masih perlu kita untuk perbaiki dari diri saya dan diri kita itu apa? Bagaimana konsep kita bermuamalah dan berkhidmah kepada guru kita atas ilmu yang telah kita dapatkan. Makanya Ali bin Abi Thalib itu berkata, siapapun yang pernah mengajariku satu kalimat, aku layak menjadi budak baginya. Karena apa? Sebagaimana kemarin saya sampaikan bulan lalu, orang tua kita menurunkan kita dari langit ke bumi. Karena yang meminta kita itu orang tua kita ketika dulu orang tua kita berdoa. Akhirnya kita dari langit turun ke bumi. Itu orang tua kita. Tapi guru kita, yarfauna minat dunya ila sama. Adapun guru bagi kita yang mengangkat kita dari dunia menuju ke langit itu guru kita. Dan itulah yang harusnya kita perbaiki. Bermuamalah dengan seorang guru yang kita tetapkan menjadi pembimbing pada kehidupan kita. Kita itu harus selalu berlapang dada sama guru. Dan kita harus menerima ketidaksempurnaan guru kita. Karena apa, Ibu? Yang Ibu perlukan bukan hanya sekedar barokahnya. Tapi semoga takzim kita kepada guru bisa menjadi sebab syafaat kita ketika mendapatkan dari teman yang solih dan guru-guru yang solih. Saya sering ditanya, Ustadz, iya Pak, kan katanya teman bisa memberi teman syafaat, betul. Kalau Ustadz dan guru bisa nggak ngasih syafaat untuk muridnya? Saya lalu berkata, kalaulah teman saja bisa memberi syafaat untuk temannya, apalagi guru kepada muridnya, lebih mampu memberi syafaat. Dan itulah seharusnya kita. Kita harus menjemput bola, kita harus membuka diri, kita harus betul-betul bersabar dengan para guru yang mengajarkan kepada kita. Karena apa? Itulah nilai keberkahan dan kualitas pada kehidupan ilmunya kita. Maaf ya Bu, hari ini kita di tengah satu kondisi masyarakat yang mana masyarakat ini kalau melihat ada sesuatu yang salah langsung mengamnesiakan, melupakan semua kebaikan dari gurunya hanya dengan satu kesalahan. Padahal kalau kita menuntut kesempurnaan, saya kembali menyampaikan, kalau kita menuntut kesempurnaan, kita pun akan dikelilingi dengan orang yang menuntut kesempurnaan dari diri kita. Fudail bin Iyad mengatakan, man tolaba akhon bila aibin bagiya bila akhin. Siapapun yang mencari teman, mencari sahabat, mencari guru, yang dia tetapkan syaratnya tidak boleh punya salah, maka dikatakan oleh Fudail bin Iyad, dia tidak akan tersisa di dunia ini kecuali dia tidak mendapatkan teman, sahabat, dan guru. Dan ini harus kita paham. Doakan Bu, siapapun yang mengajar di sini doakan supaya kami ikhlas. Kenapa? Setiap untaian kalimat kami, kalau didoakan ikhlas, menyentuh pada hati dan relung jiwa kita. Tapi kalau gurunya sudah tidak ikhlas, apapun yang disampaikan kadang-kadang tidak masuk di hati kita dan tidak mengubah kita. Itu yang kita khawatirkan. Tadi Ustadz ngomong apa? Ya itu, saya juga bingung ngomong apa Ustadz. Kita khawatir itu bisa terjadi. Makanya itulah yang menjadikan kita konsisten ketika mendoakan mereka. Ini sudah kita pelajari. Sekarang mari kita buka halaman 69. Sekarang akhlak penuntut ilmu kepada dirinya itu apa? Jadi setelah kita mengetahui bagaimana akhlak kita kepada guru kita, maka sesungguhnya akhlak kita di dalam kehidupan kita mencari ilmu itu setidaknya ada 10 poin yang saya sampaikan di dalam buku ini.
Mari kita belajar poin yang pertama. Ini ada 10 akhlak kita. Akhlak itu yang pertama, ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita wajib mengikhlaskan niat yang kita miliki ketika belajar semata-mata karena Allah. Ini penting. Niat itu penting karena kita mendapatkan apa yang sesuai dengan niat yang kita tanam pada diri kita. Banyak orang ketika mereka memiliki aktivitas menuntut ilmu, ternyata mereka memiliki ragam niat yang berbeda-beda. Atau maaf, ternyata mereka kosong dalam niat ketika mereka tidak memiliki kehidupan berkesadaran. Maaf ya Bu ya. Manusia itu kalau dalam masalah niat ketika nyari ilmu, tadi Ibu kan berangkat dari rumah. Ada yang berangkat jam 9, ada yang berangkat setengah 10, ada yang berangkat jam 10 kurang seperempat karena rumahnya dekat. Kondisi orang ketika mereka berangkat mengaji itu niatnya, kondisinya itu beda-beda. Ada yang dia sekedar ngaji. Karena hidupnya rutinitas dan autopilot. Ya sudahlah. Oh iya ya, ini kan Kamis pekan pertama ya. Oh ya udah, ambil. Jalan, ambil kunci, naik mobil. Turun, duduk. Ustadznya belum datang nih. Kalau ada yang semacam ini, hanya rutinitas, kosong hatinya, tanpa memberi makna apa yang dilakukan. Maaf ya Bu, hidup tidak berkesadaran itu tidak memperoleh pahala apapun. Banyak enggak orang yang sekarang semacam itu? Banyak Bu. Makanya sampai orang barat sekarang memiliki sebuah konsep mindfulness. Kenapa? Karena banyak orang itu ketika hidup sekedar hidupnya itu berjalan dari satu rutinitas kepada rutinitas dan sekedar autopilot. Dan itu bahaya. Bahayanya apa? Kadang-kadang kita tidak sadar waktu terus berjalan. Makanya salah satu cirinya orang kalau tidak mindfulness itu apa? Anak saya cepet banget ya gedenya ya. Gitu. Ini tidak berkesadaran kata. Kok tahu-tahu SMP? Nah, ini cirinya tidak berkesadaran. Ada yang mereka itu berangkat dari rumah dalam kondisi khulwa, khulwa itu kosong dia. Dia kosong hampa, ya sudah rutinitas Bu. Dan ini tidak boleh kita Bu. Kenapa? Karena ketika kamu tidak menghadirkan Allah, kamu tidak bisa jumpai Allah di akhir amalanmu nanti ketika berjumpa di akhirat. Kenapa? Kalau ingin ketemu amalmu, jelas kok kamu harus mengharapkan Allah. Makanya jangan terlalu sering-sering rutinitas. Ya sudahlah. Oh ini adzan asar, ya sudah. Ambil wudhu. Allah Akbar. Sudah selesai. Itu namanya tanpa menghadirkan makna. Ada yang semacam. Banyak atau tidak banyak? Tidak usah dijawab Bu. Takutnya saya kecewa. Banyak. Ada yang kedua Bu. Orang yang ketika mereka belajar. Mereka itu ketika belajar. Mereka berjalan. Tapi niatnya sudah tidak benar. Ketika niatnya itu adalah daripada kosong. Oh ternyata arisannya di cancel. Mana ya? Oh ada kajian. Oh acara Kamis itu kalau jam 10 nggak ada yang menarik. Ya udahlah daripada nganggur. Oh saya nggak bisa tidur. Adalah daripada di rumah. Atau ketika lagi ada masalah dengan suaminya. Adalah daripada sumpek melihat suami. Akhirnya dia pergi ke masjid. Maka sesungguhnya kalau niat kita hanya sekedar daripada. Ingat sekali. Innamal a'malu binniat. Seluruh amal itu tergantung niat kita. Itu yang kedua. Hanya sekedar berjalan. Atau yang ketiga. Kita berjalan ketika ikut ngaji karena kita malu dan sungkan. Ketika kita sungkan sama teman kita, akhirnya kita ngaji. Nggak enak karena sudah diajak. Kok ngaji Mbak tumben? Ya nggak enak, kamu WhatsApp terus. Akhirnya kita ngaji, tapi karena sungkan. Bukan kepada Khalik, tapi sungkannya kepada manusia. Maka ini yang ketiga yang banyak juga kata para ustadz. Yang keempat, ada orang yang ngaji, niatnya adalah supaya dia dipandang sebagai orang yang sholihah.
Dia pergi ngaji. Makanya ketika terlibat perdebatan, dia sering berkata, kamu nggak tahu ya, seminggu saya itu kalau ngaji berapa kali. Lalu dia membanggakan aktivitas ngajinya. Itu yang keempat. Yang kelima, ini yang terbaik, Bu. Orang yang sebelum melakukan sebuah ketaatan, salah satunya proses dia ketika mencari ngaji, maka dia duduk sebentar. Lalu dia hadirkan niatnya karena Allah. Karena dia tahu dia punya Rabb yang paling detail melihat hati. Maaf ya Bu, Allah itu detail melihat hati kita. Makanya ada hadis yang terkenal. Allah tidak melihat fisikmu, Allah tidak melihat jasadmu, tapi Allah melihat kepada hatimu. Kenapa? Orang ini sadar. Makanya sebelum ngaji dipersiapkan bukunya, handphonenya sudah dipersiapkan. Lalu dia mengatakan berdialog pada dirinya. Dialog pada diri itu termasuk self love. Dan berdialog sama diri kita itu termasuk bagian dari kesadaran kita pada hidup. Saya ngaji ini karena saya tahu ini jalan saya ke surga. Supaya saya lebih sabar. Supaya saya lebih berkah. Supaya nanti dijauhkan neraka. Supaya saya terjauh dari dosa. Sebanyak niat yang dihadirkan, maka dia terus berjalan menuju ke tempat kajian. Ini yang kelima. Dan inilah salah satu di antara akhlak kita kepada ilmu. Menghormati ilmu itu dimulai dari hati. Karena apa? Karena sesungguhnya ilmu itu sesuatu yang agung. Dan sesuatu yang agung sepadan dengan sesuatu yang agung. Apa yang paling agung itu? Ilmu, yaitu niat. Makanya akhirnya maaf ya, kalau kita Bu tidak mindfulness, ketika kita tidak hidup berkesadaran, melakukan aktivitas ngajinya kita hanya sekadar rutinitas, karena memang di Delatinos itu setiap pekan pertama ada ustadz, saya datang deh. Dan itu yang terus kita jalani. Sekali lagi, kalau hati kita kosong dari Allah, jangan mengharapkan kita ditolong oleh Allah, karena Allah melihat hati kita. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, kenapa sih Islam itu selalu ngomongin niat, selalu ngomongin hati, selalu ngomongin niat, selalu ngomongin hati? Karena kita punya Allah yang paling detail melihat hatinya manusia. Sehingga niat itu penting. Dan itu yang akan menentukan poros kita. Di dalam apa yang kita lakukan itu nanti dibedakan dengan niat. Kalau niatnya benar, maka biasanya kekuatan yang timbul itu jadi besar. Tapi kalau niat kita sudah salah, apa yang kita lakukan tidak akan pernah konsisten. Niat itu dihadirkan. Makanya maaf ya, jangan pernah belajar ngaji hanya untuk berdebat sama orang. Ini juga tidak boleh. Karena sungkan, tidak boleh. Karena daripada, itu tidak boleh. Apalagi yang kosong hanya menjalani tanpa makna. Maka niat itu betul-betul harus betul-betul benar karena Allah. Imam Ahmad ditanya, gimana standar niat itu benar ketika mencari ilmu? Perhatikan jawaban Imam Ahmad. Idza yanwir rajul ayyarfa'al jahlu an nafsihi. Kalau orang cari niat, dia duduk sebentar, lalu dia berdialog sama hatinya. Ya Allah, saya nyari ilmu supaya saya tidak bodoh di hadapanmu. Orang yang mencari ilmu supaya tidak tampak bodoh di hadapan Allah, itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Makanya kenapa kok kita sering lupa Ustadz? Karena setan itu menggoda kita itu pertama dari hati. Karena bisa jadi semua yang kumpul di sini, dari sini sampai ke sini, semuanya Bu, bisa jadi ketika dilihat dengan hologram, pahalanya itu beda-beda. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang sampai atas. Loh, yang membedakan apa? Niat yang bertengger di hatinya. Itu yang membedakan kita. Kita kan duduknya sama Bu, ya atau tidak? Duduknya sama di atas karpet merah, di bawah atap putih. Ustadznya pun sama. Ya, AC-nya pun sama. Tapi kenapa kok bisa beda-beda pahalanya? Kata Syekh Utsaimin di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, juz yang pertama, beliau berkata, kalau kamu lihat seseorang sholat, duduk di majelis ilmu, duduknya sama, durasinya sama, audio yang mereka dengarkan sama. Tapi kenapa kok ketika selesai, kedudukannya satu dengan yang lain itu ada yang jauh. Bahkan Syekh Utsaimin itu mengatakan, ada yang perbedaannya sebagaimana langit dan bumi. Padahal durasinya sama, mendengarnya sama.
itu disebabkan karena niat yang membedakan pahala di sisi Allah. Maaf ya Bu, kenapa seorang perempuan pelacur ketika memberikan minuman kepada seekor anjing, dia bisa mendapatkan surga dan diampuni dosanya oleh Allah. Padahal maaf ya, ibu tiap hari bukan hanya ngasih anjing minuman, tamu dikasih jus. Tapi kenapa kok belum tentu bisa mengalahkan si wanita tersebut? Karena sesungguhnya wanita itu diberikan oleh Allah surga dan Allah ampuni dosanya karena ketika dia melihat seekor anjing, maka sesungguhnya ketika dia melihat seekor anjing, maka tidak ada niat yang ada pada hatinya kecuali satu. Saya ingin memberikan minuman kepada seekor anjing itu. Dia gigit itu, dia gigit sepatunya, lalu diisi dengan air, lalu diberikan kepada seekor anjing, di mana perbuatan itu tidak ada satupun mata melihatnya. Yang melihat cuma Allah doang. Karena dia ikhlas, itu yang menjadikan dirinya itu diampuni oleh Allah. Sekarang pertanyaan kita, Bu, di atas muka bumi ini, berapa orang yang memberikan minuman kepada anjing? Ratusan juta, Bu. Tapi kenapa kok tidak sama di sisi Allah? Yang membedakan bukan minumannya, yang membedakan bukan anjingnya, tapi yang membedakan itu adalah hatinya ketika ikhlas memberikan minuman itu semata-mata karena Allah. Jadi kita dibedakan lewat apa? Niat. Makanya yang pertama kita bahas itu apa? Seorang penuntut ilmu itu nyari ilmunya itu karena Allah. Jangan karena urusan dunia. Saya sering ngaji Ustaz, setiap Kamis. Kenapa? Supaya butik saya rame Ustaz. Nggak boleh. Jangan meniatkan ibadah untuk urusan dunia. Sholawat, gara-gara ngeliat mobil Ferrari, sholawatin. Apa ini? Maka niat kita itu tulus karena Allah. Makanya akhirnya kita betul-betul harus berkesadaran. Habis dari sini Bu, nanti kita baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu kita minta, ya Allah, semoga yang saya lakukan ini Engkau terima. Ya Allah. Solehkan anakku, jaga anakku, sebagaimana aku menjaga kalimat-Mu untuk aku pelajari, ya Allah. Itu dihadirkan. Dialog sama hati. Jangan menjadi orang yang kosong hatinya dan menjalankan hidup itu hanya rutinitas dan autopilot. Karena itu bukan sifatnya orang yang beriman. Kenapa sih kita itu banyak doa, Bu? Mau masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa. Ini ada dzikirnya, itu ada dzikirnya. Supaya sadar. Kenapa kita kalau keluar kamar mandi membaca gufronaka? Aku minta ampun ya Allah. Karena kita tahu ketika di dalam kamar mandi kita lupa bahwasanya air kencing yang keluar, kotoran yang keluar itu tidak bisa keluar kecuali karena Allah. Karena kita sering lupa bahwasanya keluarnya kotoran itu karena Allah. Kita keluar membaca gufronaka. Ampuni saya ya Allah. Kalau kotoran itu pun keluar karena nikmat-Mu. Itu supaya kita sadar, Bu. Mari kita rubah pelan-pelan. Hidup itu harus berkesadaran. Jadi nyari ilmu. Kalau setiap Kamis siapapun ustadznya. Sebelum kita ngambil kunci. Sebelum kita pergi membawa kitab. Kita duduk dulu sebentar. 3 menit, 4 menit, 5 menit. Ya Allah, saya ngaji ini karena-Mu ya Allah. Membebaskan kebodohan antara saya di hadapan-Mu. Engkau rahmati ya Allah keluargaku. Engkau bangunkan saya nanti dari kuburan dalam kondisi jangan sebagaimana orang buta. Jangan benturkan saya dari masalah ya Allah. Saya datang ke kajian-Mu untuk mempelajari peringatan yang Engkau turunkan. Itu hidup berkesadaran. Dan itulah akhlak menuntut ilmu yang pertama. Pahami Bu? Jangan menuntut ilmu karena autopilot lalu kosong hatinya. Jangan menuntut ilmu karena kita sungkan ajakan orang. Jangan menuntut ilmu karena kita mengatakan daripada kosong, daripada lihat, daripada ini ternyata arisannya dipending. Jangan menuntut ilmu disebabkan ketika kita memiliki niatan untuk sombong, tapi menuntut ilmu karena Allah. Apapun Bu, kalau sudah diniatkan karena Allah menjadi besar. Saya ambilkan contoh yang gampang. Ini tisu, Bu. Ini apa? Pintar, ini tisu. Ini tisu, Bu. Kalau tisu ini jatuh,
saya injek begini. Ibu marah enggak? Marah enggak? Enggak lah, ngapain marah Bu? Nanti saya enggak kajian lagi di sini. Kalau saya injek ini, enggak ada yang marah. Saya rubah. Tisu ini saya tulisin dengan kalimat Allah di sini. Jatuh, ada tulisan Allah di tisu. Ibu marah tidak? Kalau saya injek, ibu marah tidak? Marah. Mungkin terjadi pertumpahan darah. Kenapa kok beda Ustaz? Kan sama-sama tisu, simpel. Tisu itu ada Allahnya. Nuntut ilmu, kalau kosongan, gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita nuntut ilmu, di situ ada Allah yang kita hadirkan dalam bentuk dialog. Itu self-love. Allah, saya nuntut ilmu karena Allah. Hatinya ibu jadi mahal di sisi Allah. Paham di sini? Paham tidak? Ya sudah. Jadi yang kita pelajari tisu. Itu poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua, akhlak itu apa dalam menuntut ilmu? Ya sudah setengah, jam 12. Ntar lagi, nggak terasa sudah 1 jam setengah. Karena sudah 1 jam setengah dan kita baru membahas poin yang pertama, Ibu, nggak usah pertanyaan. Kita selesaikan dulu poinnya, baru ada pertanyaan. Kenapa Ustadz? Saya khawatir. Nanti Ibu tanya, Ustadz, gimana hukumnya ini? Pertanyaan Ibu jawabannya di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum itu nanti terjadi kita cukupkan di poin yang pertama. Poin yang pertama itu apa? Penuntut ilmu Ibu memfokuskan hati semata-mata meraih ridhonya Allah. Yang kedua, yang ketiga, Masya Allah, nanti kita pelajari. Nanti insya Allah moga-moga Ibu di pertemuan berikutnya sudah bisa memiliki bukunya. Kita bahas, kita kaji satu persatu supaya menjadikan kita kehidupannya indah dan luas dengan apa yang kita pelajari.